Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nabila Sabila, mahasiswa dari UIN SMH Banten, jurusan Hukum Tata Negara semester 3. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Tata Negara 1 yang diampu oleh dosen Bapak Arif Rahman MH. Di sini saya akan membahas mengenai istilah, definisi, dan sumber-sumber hukum dalam hukum tata negara di Indonesia. Hukum tata negara adalah sebuah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta dengan aspek-aspek organisasi negara tersebut. Kemudian kita beranjak ke istilah-istilah hukum tata negara di berbagai negara. Yang pertama, di negara Belanda, hukum tata negara itu dikenal dengan istilah Stadrecht yang meliputi dua. Yang pertama ada hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti sempit. Nah, hukum tata negara dalam arti luas ini disebut sebagai Stadrecht in Ruimere Zin yang meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua, hukum tata negara dalam arti sempit atau biasa disebut Stadrecht in Engere Zin yang meliputi hukum tata negara saja. Kemudian di negara Inggris, hukum tata negara itu dikenal dengan istilah constitutional law. Selain itu, di negara Prancis, hukum tata negara dibagi menjadi dua istilah. Yang pertama ada hukum tata negara atau droit constitutional dan hukum administrasi negara atau droit administratif. Sama seperti di Prancis, di Jerman juga hukum tata negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tata negara atau disebut sebagai Verfassungsrecht. Kemudian ada hukum administrasi negara yang disebut sebagai Verwaltungsrecht. Seperti itu. Nah, sedangkan di negara Indonesia sendiri menyebut hukum tata negara itu sebagai Stadrecht, sama seperti di negara asalnya yaitu Belanda. Setidaknya hukum tata negara di Indonesia itu memiliki dua arti. Yang pertama, hukum tata negara dalam arti luas, yaitu meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua, hukum tata negara dalam arti sempit yang hanya meliputi hukum tata negara saja. Nah, selanjutnya, definisi hukum tata negara menurut Logeman. Definisi hukum tata negara menurut Logeman ini sebagai suatu hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, yang dimana dalam pemahaman Logeman ini, negara dipandang sebagai organisasi yang memang memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung, dan membentuk negara secara keseluruhan. Selanjutnya ada Van Vollenhoven. Nah, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara ini adalah sebagai hukum yang menentukan kewenangan apa saja yang memang diberikan kepada badan pemerintah. Jadi istilahnya itu sebagai pemberian kewenangan. Setelah mendengar dari definisi hukum tata negara menurut Logeman dan menurut Van Vollenhoven, kemudian kita beranjak ke definisi hukum tata negara menurut para pakar ahli hukum di Indonesia, yang dimana hukum tata negara ini adalah sebuah perangkat hukum yang dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana di dalamnya membahas mengenai susunan organisasi negara, pembagian cabang kekuasaan negara, serta berbicara tentang jaminan hak asasi manusia. Kemudian, dalam pembentukan hukum tata negara di Indonesia, itu tidak terlepas dari sumber-sumber hukum yang memang menjadi landasan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Dalam negara Indonesia, hukum tata negara ini dikenal terdapat dua bentuk sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material dan yang kedua ada sumber hukum formal. Yang pertama
ada sumber hukum material, yang dimana sumber hukum material ini sebagai faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat, baik itu secara sosiologis, historis, maupun filosofis. Sumber hukum material ini menjadi faktor yang mempengaruhi isi atau muatan yang ada dalam aturan-aturan hukum. Sumber hukum material di hukum tata negara di Indonesia itu ada pada Pancasila. Jika teman-teman bertanya, mengapa sumber hukum material itu adalah Pancasila? Mengapa tidak Undang-Undang Dasar saja yang dijadikan sebagai sumber hukum material di Indonesia? Alasannya, karena Pancasila itu selain sebagai ideologi, juga merupakan sumber hukum dasar nasional, yang dimana Pancasila dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembentukan segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum material di Indonesia, bukan undang-undang ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ada sumber hukum formal, yang dimana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Nah, jadi peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat dan juga mengatur. Nah, kemudian sumber hukum formal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum formal secara tertulis dan yang kedua secara tidak tertulis. Yang pertama ada secara tertulis, merupakan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar, TAP MPR Republik Indonesia, UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan juga perda kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, ada sumber hukum formal tidak tertulis, yang dimana sumber hukumnya ini tidak dibukukan atau belum dikodifikasikan. Yang meliputi yang pertama ada hukum adat, kemudian ada konvensi, selanjutnya yang ketiga ada traktat. Nah, traktat ini bentuknya perjanjian atau nota kesepahaman antar negara. Kemudian yang keempat ada jurisprudensi sebagai kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang berkenaan dengan persoalan ketatanegaraan. Dan yang terakhir ada doktrin sebagai ajaran-ajaran ilmu hukum seputar ketatanegaraan yang dikembangkan dalam dunia ilmu hukum. Seperti itu teman-teman semua. Baik teman-teman semua, itu tadi pembahasan mengenai istilah, definisi, dan sumber-sumber hukum dalam hukum tata negara berdasarkan dari apa yang sudah saya pelajari selama di semester 3. Saya Nabila Al-Sabila, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.